Keterampilan konselor. Yang pertama yaitu keterampilan parafrase, yaitu teknik untuk menyatukan kembali esensi atau inti ungkapan konseli dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Kemudian yang kedua ada keterampilan mengajukan pertanyaan. Dalam keterampilan mengajukan pertanyaan ini ada dua jenis pertanyaan, yakni pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengarah ke jawaban spesifik. Biasanya jawaban untuk pertanyaan tertutup sangat pendek, sedangkan pertanyaan terbuka sangat berbeda dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memberikan ruang bagi konseli untuk menjelajahi area yang relevan dan bahkan mendorong konseli untuk menceritakan lebih banyak informasi. Kemudian yang ketiga ada keterampilan merefleksikan perasaan. Keterampilan ini yaitu adalah cara yang bermanfaat untuk membantu pelepasan beban emosi dengan efek penyembuhan. Ketika kita merefleksikan perasaan kita untuk menunjukkan pada konseli bahwa kita berempati dan memahami apa yang mereka rasakan, refleksi perasaan serupa dengan parafrasa, tetapi tidak sama. Kemiripannya terletak pada tindakan perefleksian informasi yang diberikan oleh konseli kepada konseli sendiri. Perbedaannya bahwa refleksi perasaan merefleksikan kepada konseli ekspresi-ekspresi emosionalnya, sementara pada parafrasa merefleksikan kepada konseli informasi-informasi dan pikiran-pikiran yang menggambarkan isi pembicaraan konseli. Kemudian yang keempat, keterampilan mendengarkan. Konselor harus menjadi pendengar yang aktif. Dalam hal ini sangat penting dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, menunjukkan sikap penuh kepedulian. Yang kedua, merangsang dan memberanikan konseli untuk beraksi secara spontan terhadap konselor. Dan yang ketiga, menimbulkan situasi yang mengajarkan. Yang keempat, konseli membutuhkan gagasan-gagasan baru. Dan yang kelima yaitu keterampilan meringkas. Keterampilan meringkas ini dinyatakan dalam bentuk pemberian respon dengan membuat rangkuman secara tepat terhadap semua pembicaraan yang diungkapkan. Untuk itu, konselor harus mampu menyimak seluruh pembicaraan bersama konseli dengan baik dan kemudian membuat rangkumannya untuk selanjutnya disampaikan sebagai respon konselor terhadap konseli. Keterampilan merangkum yang baik dan tepat dapat memberikan dampak psikologis, adanya rasa diterima, dihargai, dan diakui pada gilirannya dapat menunjang proses konseling selanjutnya. Dalam proses konseling, seorang konselor dituntut untuk dapat menunjukkan perilakunya secara efektif, baik perilaku verbal maupun non-verbal. Yang pertama, perilaku verbal. Perilaku verbal ini sendiri terbagi atas dua, efektif dan tidak efektif. Yang pertama, perilaku efektif, yaitu menggunakan kata-kata yang dapat dipahami klien. Yang kedua, memberikan refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien. Yang ketiga, penafsiran yang baik atau yang sesuai. Yang keempat, membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima, merespon pesan utama klien. Yang keenam, memberi dorongan minimal. Yang ketujuh, memberikan informasi sesuai keadaan. Dan yang terakhir, penafsiran yang sesuai dengan situasi. Kemudian adapun yang tidak efektif, yang pertama, memberi nasihat, kemudian bersifat menenteramkan klien, kemudian menyalahkan klien, menilai klien, membujuk klien, menceramahi, mendesak klien, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti, dan penafsiran yang berlebihan. Yang kedua, perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal yang efektif antara lain, yang pertama, nada suara disesuaikan dengan klien. Yang kedua, memelihara kontak mata yang baik. Yang ketiga, sesekali menganggukkan kepala. Yang keempat, wajah yang bersemangat. Yang kelima, kadang-kadang memberi isyarat tangan. Yang keenam, jarak dengan klien relatif dekat. Yang ketujuh, ucapan tidak terlalu cepat atau lambat. Dan yang terakhir, duduk agak condong ke arah klien. Adapun yang tidak efektif, yang pertama, berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Kemudian yang kedua, menjauh dari klien. Yang ketiga, senyum sinis.
Yang keempat, menggerakkan dahi. Yang kelima, cemberut. Keenam, menggoyang-goyangkan jari. Ketujuh, menguap. Kedelapan, menutup mata atau mengantuk. Ini konseling yang pertama, perilaku attending. Yang kedua, empati. Yang ketiga, refleksi. Yang keempat, eksplorasi. Yang kelima, menangkap pesan utama. Yang keenam, bertanya untuk membuka percakapan. Yang ketujuh, bertanya tertutup. Kedelapan, dorongan minimal. Yang kesembilan, interpretasi. Yang ke-10, mengarahkan. 11, menyimpulkan sementara. 12, memimpin. Ke-13, fokus. Ke-14, konfrontasi. Ke-15, menjernihkan. Ke-16, memudahkan. 17, diam. 18, mengambil inisiatif. 19, memberi nasihat. 20, pemberian informasi. 21, merencanakan. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling ini terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penaksiran dan menegosiasikan kontrak. Kemudian tahap kedua yaitu tahap kerja. Tahap kerja ini yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien secara lebih mendalam. Konselor melakukan reassessment atau penilaian kembali, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Dapat terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam konseling. Konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik konseling, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir, yaitu konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling, dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Pada tahap akhir ini ditandai dengan menurunnya kecemasan klien, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik, positif, sehat dan dinamis, pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang lebih jelas.